Solution Kasarius. Gue butuh satu cewek yang orang lihat percaya buat jadi pacar gue. Kehadiran deretan pemeran pendukung baru rasanya seperti sedang nonton judul sinetron baru. Namun tentu aja perlahan benang merah mereka disambungkan ke para karakter lama, hingga dunia cerita terasa jauh lebih luas dan tetap penuh misteri supaya makin seru dan buat kita bisa ikutan menebak alurnya. Kemunculan karakter Renzo Ibra langsung mencuri perhatian. Sosok yang diperkenalkan sebagai cowok yang disiplin, golden boy, berkarisma, sekaligus pembalap, justru tampil perdana dengan adegan kejar-kejaran di jalan raya. Namun situasinya jelas bukan balapan biasa. Dua mobil tanpa henti memburunya hingga Renzo terpaksa menyelamatkan diri masuk ke sebuah bengkel yang sudah sangat dikenalnya. Lalu muncullah Savana Ayunda, pemilik bengkel sekaligus pegawai magang baru divisi teknik di perusahaan Excel. Meskipun berpenampilan tomboy dan berwajah jutek, Savana tetap bersedia membantu Renzo. Caranya bahkan sangat sederhana. Savana hanya memperlihatkan dirinya di hadapan salah satu mobil pengejar. Anehnya, mobil itu langsung pergi begitu aja tanpa berani turun ataupun membuka gacha jendela. Adegan secuil ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Siapakah sebenarnya Savana? Mustahil ya, hanya karena seorang mekanik biasa para pengejar langsung mundur begitu aja. Dari sikapnya, Savana mungkin memiliki reputasi yang cukup ditakutin di dunia balap liar, atau bahkan kemampuan bertarungnya yang gak kalah hebat dari Blade. Apalagi sikap sombongnya ala cewek badas. Meskipun sudah mengenal Renzo sebagai teman lama, justru semakin terasa bahwa karakter Savana menyimpan masa lalu yang cukup besar. Gak lama kemudian bengkel itu kedatangan sosok pemeran baru, Gavin Kingsley. Cowok ganteng ini merupakan putra dari seorang politikus berpengaruh. Konfliknya langsung terasa klasik tapi menarik. Sang ayah menuntut Gavin segera memperkenalkan pacarnya malam itu juga. Jika enggak, maka perjodohan politik akan tetap dijalankan. Bahkan si calon keluarga pilihan si ayah ini udah siap datang seolah bertamu untuk saling memperkenalkan anak masing-masing. Jadi itulah sebabnya Gavin sempat meminta Renzo untuk mencarikan gadis menjadi pacar pura-puranya di malam itu. Namun Renzo sendiri sedang sibuk menyelesaikan persoalan misterius yang tadi mengejarnya. Dari interaksi singkat ini udah terlihat jelas posisi Gavin berada di atas Renzo maupun Savana. Sosok Gavin terbiasa memerintah, sedikit arogan tapi sangat royal. Bahkan biaya sewa bengkel tempat mereka bertemu langsung dibayar dengan segepok uang sekitar 10 jutaan hanya untuk hitungan menit di sana. Wow. Sepertinya hubungan pertemanan ketiganya sudah terjalin cukup lama. Justru karena itulah Savana sama sekali nggak mungkin dijadikan pacar pura-puranya Gavin. Meskipun papanya Gavin belum mengenal semua teman-teman anaknya, namun cukup mudah memerintahkan orang untuk menyelidikin dan tahu semua latar belakang Savana yang sekedar gadis tomboy pemilik bengkel yang sangat jauh dari tipe gadis kesukaan Gavin. Jadi Gavin ini sukanya yang feminim. Lalu cerita mulai menyambungkan benang merah dengan para pemain lama. Jadi rupanya Gavin merupakan salah satu klien Elektra yang selama ini menggunakan jasanya sebagai pengawal pribadi. Maka Gavin segera menghubungi Elektra dan memberikan misi mendadak, mencarikan seorang gadis dengan latar belakang keluarga yang baik untuk menjadi pacar pura-puranya. Imbalannya pun jelas, nggak main-main. Tentu aja Elektra nggak akan mungkin melepaskan job ini karena Gavin adalah sosok bos muda yang paling royal dan punya banyak kenalan bos lain untuk merekomendasikan keahlian bela diri Elektra. Jadi mau nggak mau ya, khusus di malam itu di tengah pesta prom night terakhir masa SMA, Elektra justru harus berperan sebagai mak comblang dadakan dan harus memilih salah satu dari para gadis yang kebetulan tampil anggun mengenakan gaun yang sangat pantas diperkenalkan pada calon mertua. Namun masalahnya satu persatu langsung gugur dari daftar. Yuna meskipun sok jual mahal sebenarnya diam-diam menunggu momen berdansa dengan Jevan. Sakira sedari awal menolak ajakan Andrew dan memilih menikmati malam tanpa pasangan. Giselle meskipun sedang galau karena Rama sibuk dengan pekerjaan, namun status mereka masih pacaran. Akila dengan gaun indahnya jelas nggak mungkin ditawarin karena sudah bertunangan dengan Harry. Begitupun Rose dengan gaun pink mempesona, juga gelar pewaris Alferic yang sebentar lagi memasuki tahap pertunangan. Juga Raisa nih dengan gaun gondreng pink orange sekilas seperti Shakira di acara World Cup, jelas perlahan siap menjadi pasangan resmi salah satu pewaris Alferic. Apalagi tanpa siapapun yang tahu, malam itu diam-diam Mohan sudah membawa sebuah kalung indah untuk dijadikan benda bersejarah saat hubungannya dengan Raisa resmi balikan. Dan jelas Elektra gak akan pernah berani terpikir sedetik pun meminta Raisa untuk membantunya. Begitupun dengan Jolina, siapapun udah sangat tahu mereka saling melirik nih dengan Noel dan hanya menunggu momen tepat keduanya akan menjauh dari para bestie masing-masing. Sedangkan Vicky memang
memang masih sendiri. Namun menurut Elektra nih ya, karakter Vicky yang hobi yaping sedikit mengurangi nilai tersendiri di hadapan keluarga politik. Belum lagi latar belakang tentang ayahnya Vicky yang masih buronan kasus korupsi jelas menjadi pertimbangan. Fania yang sampai sekarang masih terjebak konflik perasaan antara Diva dan Dava bakalan ribet deh. Begitupun dengan Hana yang tampil sangat cantik udah semakin deket dengan Dava. Sementara Vio yang mulai disadari banyak orang udah bubar dengan William pun tetap agak sulit jadi pertimbangan karena karakter Vio yang keras dan ya terlalu sulit untuk ditebak. Akhirnya hanya tersisa satu nama, Cantika, yang terkenal cukup cerdas, sedikit judes tapi nggak banyak drama dan bukan tipe yang gemar mencari perhatian. Ditambah lagi ibunya seorang dokter hingga latar belakang keluarganya menjadi nilai tambah. Persoalannya hanya satu, gimana cara Elektra membujuk Cantika? Karena jelas Cantika nggak bisa dibeli dengan uang. Namun seakan semesta mendukung nih guys, malam itu kondisi hati Cantika memang sedang rapuh. Meskipun sejak tragedi penculikan yang dilakukan Blade langsung buat Cantika belajar mengikhlaskan Harry memilih Akila. Namun prom night justru mengingatkan pada mimpi yang selama 2 tahunan disimpan dari sejak masa asrama. Tadinya kan Cantika selalu membayangkan, menyatakan perasaannya pada Harry setelah lulusan SMA. Sayangnya hidup ternyata berjalan di luar rencana. Kesedihan Cantika bukan karena iri ataupun membenci kebahagiaan Harry dan Akila loh guys. Hanya aja Cantika sedang berduka atas mimpi yang gak pernah sempat diwujudkan. Nah di saat itulah Elektra yang terus memperhatikannya tampaknya langsung memahami ke arah mana lirikan mata dan isi hati Cantika. Sangat mungkin dong Elektra akan memanfaatkan momen ini dengan menawarkan jalan keluar agar Cantika secepatnya move on melalui tawaran menjadi pacar pura-puranya Gavin. Oke, beralih ke sosok misterius Niskala Saudzana pun kembali diperlihatkan nih dengan adegan yang sama misteriusnya. Karena bisa-bisanya Niskala ikut hadir di acara pesta meskipun hanya duduk dalam mobil sambil diam-diam memotret suasana prom night dan masih belum jelas siapakah targetnya. Sekilas tatapannya sempat mengarah ke Mohan dan Rose yang tadi sempat baru datang. Muncul dugaan nih guys bahwa Niskala mungkin anak salah satu dari korban Dominic Casarius yang menyimpan dendam pada keluarga Alferic. Namun ekspresinya juga berubah ketika melihat Cantika. Apakah jangan-jangan Niskala memiliki hubungan dengan calon suami baru Dr. Marsha hingga menolak rencana pernikahan tersebut dan menjadikan Cantika sebagai sasaran? Atau masih dengan kemungkinan Niskala berkaitan dengan Bianca Terias hingga diam-diam sedang mengincar Raisa? Apapun jawabannya nih kamera Niskala terus bekerja seolah sedang mengumpulkan banyak bukti untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kembali ke Savannah ternyata memiliki misi pribadinya sendiri. Sikapnya menyimpan uang dari Gavin tadi ke dalam sebuah kaleng ditumpukan uang lainnya menandakan kehidupan ekonominya berasal dari keluarga biasa aja. Atau mungkin karena itulah alasan Savannah diam-diam mengincar Exelution Casarius. Karena sikapnya yang menyelidikin data sang bos memberi kesan bahwa mereka memang pernah bertemu di masa silam. Bisa jadi Savannah memang sengaja melamar kerja di perusahaan itu supaya dengan secara natural bisa mendekati Excel. Kebetulan Excel pun memang masih sangat penasaran, bahkan sampai meminta bawahannya menyelidiki latar belakang Savannah. Hasil penyelidikan menunjukkan riwayat Savannah sangat bersih, hanya sekedar karyawan magang dan mahasiswa di suatu kampus. Berhubung perasaan cinta Excel kan udah sepenuhnya hanya untuk Rus, dan menurut Devon karakter Excel nggak pernah memperhatikan gadis manapun. Maka bisa jadi sosok Savannah pernah melakukan suatu hal yang cukup berkesan. Misalnya pernah adu balapan motor dengan Excel. Karena kegiatan Excel ini kan emang jauh lebih bebas dibandingkan Matthew dan Devon. Yang jelas melihat arah cerita hampir dipastikan seluruh wajah baru nantinya akan kumpul di kampus yang sama bersama para pemeran lama. Bahkan Bu Anita tampaknya akan menjadi dosen nih di kampus pilihan Mohan dan Rus. Keputusan ini bagian dari rencana Ares dan Cassandra yang membutuhkan seseorang untuk menjaga sekaligus mengawasi keselamatan dua pewaris Alferic. Dan malam prom night pun terasa bukan sekedar pesta kelulusan, justru menjadi gerbang menuju era baru yang dipenuhi misteri, cinta, persaingan, dan rahasia masa lalu yang perlahan mulai terungkap satu persatu.